Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu kembali bersama saya, Vian Lukas. Hari ini kita akan belajar tentang prediksi TKA Sosum Ekonomi untuk UTBK SBMPTN tahun 2022. Materi yang akan disampaikan adalah tentang masalah pokok ekonomi, sistem ekonomi, dan pelaku ekonomi. Mari kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Selamat mengikuti. Kita masuk ke soal yang pertama. Dalam suatu organisasi, sumber daya alam, tenaga kerja, modal, jiwa kewirausahaan, dan informasi merupakan contoh dari titik-titik. Soal diambil dari soal referensi UTBK tahun 2021. Pilihannya A. Faktor produksi, B. Barang konsumsi, C. Barang modal, D. Pelaku ekonomi, E. Output produksi. Nah, di sini ada sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Hal tersebut merupakan faktor produksi. Jadi jawabannya adalah A. Seperti yang kita ketahui bahwa faktor produksi adalah setiap unsur yang diperlukan dalam proses produksi. Nah, faktor produksi ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah sumber daya alam. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya alam dan sumber daya manusia ini masuk ke dalam faktor produksi asli. Kemudian yang ketiga adalah modal, dan yang keempat adalah kewirausahaan. Nah, untuk nomor 3 dan nomor 4 merupakan faktor produksi turunan. Faktor produksi merupakan setiap unsur yang diperlukan untuk melakukan proses produksi. Faktor produksi biasanya digunakan oleh produsen untuk melakukan produksi barang atau jasa. Sementara pemilik dari faktor produksi, ya ini saya tambahkan di sini, pemilik faktor produksi adalah rumah tangga konsumen. Jadi jangan kebalik ya, pemilik faktor produksi adalah rumah tangga konsumen, sementara pihak yang memakai faktor produksi adalah produsen. Nah, untuk barang konsumsi bukan ya, barang konsumsi itu artinya barang yang siap untuk dikonsumsi. Artinya sudah bentuk barang jadi. Nah, kalau barang modal itu, ya modal termasuk faktor produksi ya. Nah, kalau pelaku ekonomi ini ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Kalau output produksi itu artinya adalah barang atau jasa yang dihasilkan. Jadi jawabannya A ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perekonomian yang peran pemerintahnya sangat kecil berarti menganut sistem ekonomi titik-titik. Soal diambil dari UTBK tahun 2019. Pilihan jawabannya adalah A. Tradisional, B. Demokrasi, C. Pasar bebas, D. Campuran, dan E. Komando. Nah, kata kuncinya ada di sini ya. Peran pemerintahnya sangat kecil. Peran pemerintahnya sangat kecil. Nah, berarti ini jawabannya adalah sistem ekonomi pasar. Karena di dalam sistem ekonomi pasar, maka peran yang dominan adalah pihak swasta. Dan harga ditentukan oleh mekanisme antara permintaan dan penawaran. Sementara kalau di sini sistem ekonomi komando ini merupakan sistem ekonomi di mana peran pemerintah itu sangat dominan. Nah, sementara yang ditanyakan di soal adalah peran pemerintah yang sangat kecil. Artinya ini pemerintah tidak dominan. Nah, berarti bukan komando, karena komando merupakan sistem ekonomi di mana pemerintah sangat dominan. Nah, kalau sistem ekonomi campuran ini adalah sistem ekonomi di mana adanya perpaduan antara kebaikan sistem ekonomi pasar dengan kebaikan sistem ekonomi komando digabung menjadi satu. Jadilah sistem ekonomi campuran.
Nah, lalu sistem ekonomi demokrasi. Sistem ekonomi demokrasi ini dikenal juga dengan sistem ekonomi Pancasila. Dasarnya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 dan tentunya juga Pancasila itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi di mana masyarakat masih menggunakan alat-alat yang sifatnya sederhana, masih tradisional dalam menghasilkan barang. Dan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dan sistem pertukaran masih menggunakan yang namanya barter, yaitu tentang sistem ekonomi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Peran yang dimainkan oleh para pelaku ekonomi antara lain adalah sebagai pengguna faktor produksi, pemilik faktor produksi, penghasil barang dan jasa, pengguna barang dan jasa, dan penyedia faktor produksi. Peran yang dapat dimainkan oleh rumah tangga konsumen adalah titik-titik. Soal diambil dari SBMPTN tahun 2018. Pilihannya A. Pengguna faktor produksi, pemilik faktor produksi, dan penghasil barang dan jasa. B. Pengguna faktor produksi, penghasil barang dan jasa, serta pengguna barang dan jasa. C. Pemilik faktor produksi, penghasil barang dan jasa, serta pengguna barang dan jasa. D. Pemilik faktor produksi, pengguna barang dan jasa, penyedia faktor produksi. Dan E. Penghasil barang dan jasa, pengguna barang dan jasa, serta penyedia faktor produksi. Nah, pertanyaannya ada di sini ya. Peran yang dapat dimainkan oleh rumah tangga konsumen atau biasa kita singkat dengan sebutan RTK, rumah tangga konsumen. Konsumen adalah pihak atau orang yang memakai barang atau mengkonsumsi barang. Nah, mari kita cermati pilihan jawaban yang ada. Pilihan A, pengguna faktor produksi. Nah, ini tentu saja jawabannya salah ya, karena pengguna faktor produksi itu adalah RTP. Pengguna faktor produksi adalah RTP atau rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen memakai faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Otomatis pilihan jawaban yang ada pilihan pengguna faktor produksi salah ya. Pengguna faktor produksi berarti bukan. Nah, kemudian kita lihat jawaban B udah pasti salah ya, karena ada pengguna faktor produksi. Pengguna faktor produksi itu adalah RTP, rumah tangga produsen. Kita masuk ke opsi yang C, pemilik faktor produksi, ini benar. Kemudian penghasil barang dan jasa. Nah, ini salah, penghasil barang dan jasa itu adalah rumah tangga produsen. Ya, bukan rumah tangga konsumen, karena yang ditanyakan rumah tangga konsumen. Berarti opsi yang C juga salah ya. Kemudian opsi yang D, rumah tangga konsumen sebagai pemilik faktor produksi, itu betul. Pengguna barang dan jasa, betul. Penyedia faktor produksi atau pemilik faktor produksi. Nah, ini jawaban yang tepat ya, yang D. Nah, kita analisis jawaban yang E, penghasil barang dan jasa. Nah, ini otomatis salah, ini dihasilkan oleh RTP. Jadi jawabannya clear ya, D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah contoh faktor-faktor produksi, kecuali titik-titik. Soal diambil dari UTBK tahun 2019. Pilihan jawabannya adalah A. Mesin, B. Bangunan, C. Pabrik, D. Tanah, dan E. Lemari. Seperti yang sudah dibahas di bagian sebelumnya, bahwa faktor produksi itu terbagi atau terdiri dari 4 hal. Yang pertama ada sumber daya alam. Nah, ini berupa tanah, ya, bisa berupa tanah atau bisa berupa lahan atau bisa berupa bangunan dan yang lain-lain. Lalu yang kedua, faktor produksi yang kedua adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini mencangkup tenaga kerja. Nomor 1 dan nomor 2 itu merupakan faktor produksi asli. Kemudian yang ketiga adalah faktor produksi modal.
Nah, faktor produksi modal yang dimaksud tidak hanya berupa uang, walaupun uang juga bisa kita sebut sebagai modal. Tapi di sini juga ada yang namanya mesin, peralatan, kemudian perlengkapan, dan yang lainnya. Nah, itu juga bisa disebut sebagai modal. Lalu yang keempat adalah kewirausahaan. Nah, keempat inilah yang disebut sebagai faktor produksi. Nah, ini mesin termasuk faktor produksi, bangunan, faktor produksi, pabrik, faktor produksi, tanah juga faktor produksi. Jadi yang bukan jawabannya adalah E, lemari. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk menghadapi persaingan global, perusahaan harus memiliki segmen pasar tertentu untuk produk-produk yang dihasilkannya. Hal ini merupakan isu untuk mengatasi masalah titik-titik. Soal diambil dari SBMPTN tahun 2017. A. Barang apa yang diproduksi? B. Siapa yang memproduksi barang? C. Bagaimana cara memproduksinya? D. Untuk siapa barang diproduksi? Dan E. Kapan waktu barang diproduksi? Ini merupakan soal tentang masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi terutama menurut aliran modern. Jadi masalah pokok ekonomi menurut aliran modern dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah barang apa dan berapa jumlahnya. Ya, ini untuk menjawab pertanyaan dari what, barang apa dan berapa jumlahnya. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua aliran modern yaitu how atau bagaimana. Bagaimana cara menghasilkan barang tersebut. Ini terkait dengan teknik produksi yang digunakan. Lalu yang ketiga, masalah pokok ekonomi menurut aliran modern adalah untuk siapa. Untuk siapa atau for whom. Nah, barang tersebut diproduksi untuk siapa? Sasaran konsumennya. Apakah untuk pria, wanita, atau misalnya untuk wanita usia berapa, untuk anak-anak, remaja, dewasa, atau untuk orang tua. Nah, kita cek kembali pertanyaan di sini, perusahaan harus memiliki segmen pasar tertentu. Nah, segmen pasar tertentu ini berarti menjawab pertanyaan ekonomi aliran modern yaitu untuk siapa. Untuk siapa mengarah kepada segmen pasar yang akan dituju dalam menghasilkan barang tersebut. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, dalam perekonomian pasar bebas, pernyataan tentang barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang tersebut dibuat, dan siapa yang akan mengkonsumsinya akan dijawab melalui titik-titik. A. Dewan Perwakilan Rakyat, B. Badan Perencana Nasional, C. Musyawarah untuk mufakat, D. Mekanisme harga, E. Tradisi daerah setempat. Nah, kata kuncinya ada di sini ya. Dalam perekonomian pasar bebas, berarti negara tersebut menganut sistem ekonomi pasar. Di dalam sistem ekonomi pasar, maka jawaban dari masalah ekonomi yaitu barang apa yang diproduksi, barang apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi barang tersebut, dan untuk siapa barang tersebut dikonsumsi, itu dijawab melalui mekanisme harga atau mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Jadi jawabannya adalah yang D. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan sistem ekonomi suatu negara berbeda, kecuali titik-titik. Soal diambil dari SBMPTN tahun 2016. Pilihan A, sistem pemerintahan yang dianut suatu negara. B, kepemilikan negara terhadap faktor-faktor produksi. C, sumber daya yang ada dalam suatu negara. D, kerjasama suatu negara dengan pihak asing, baik regional maupun global. Dan yang E, ada tidaknya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Faktor yang menyebabkan sistem ekonomi suatu negara berbeda. Jadi yang dimaksud dengan sistem ekonomi adalah sebuah cara atau aturan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pokok ekonomi.
seperti tadi barang apa yang dihasilkan, untuk siapa barang tersebut dihasilkan, dan bagaimana cara menghasilkan barang tersebut. Nah, sistem ekonomi yang dianut oleh negara, antara negara yang satu dengan negara yang lain itu berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena kepemilikan sumber daya suatu negara berbeda. Sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tentu saja berbeda dengan sumber daya yang dimiliki oleh Singapura, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Berarti sumber daya yang ada dalam suatu negara ini benar ya, mempengaruhi sistem ekonomi. Nah, di soal ini kita cari bagian yang salah. Lalu sistem pemerintahannya pun yang dianut berbeda-beda. Ya, sistem pemerintahan yang dianut berbeda-beda menghasilkan sebuah kebijakan atau sistem yang berbeda-beda. Ya, ini jawaban A juga betul ya. Lalu kepemilikan negara terhadap faktor-faktor produksi juga betul, itu mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Lalu ada tidaknya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Wah, ini typo ya, harusnya kegiatan ekonomi. Nah, ini juga betul ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Sistem ekonomi di suatu negara dipengaruhi oleh faktor berikut kecuali yang D. Kerjasama suatu negara dengan pihak asing, baik regional maupun global. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam sistem ekonomi kapitalis murni. Nah, sistem ekonomi kapitalis murni ini sering disebut dengan sistem ekonomi pasar. Ketika jumlah mobil yang diminta masyarakat terus bertambah, sedangkan ketersediaan baja sebagai bahan baku pembuat mobil makin sulit, maka penyelesaian terhadap persoalan ini diserahkan kepada titik-titik. Diambil dari soal SBMPTN tahun 2016. Pilihan jawaban A. Campur tangan pemerintah, B. Keputusan produsen, C. Keputusan konsumen, D. Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, atau E. Mekanisme penentuan harga. Ya, kuncinya ada di sini, sistem ekonomi kapitalis murni. Kapitalis murni itu artinya harga itu ditetapkan dengan mekanisme pasar, yaitu demand dan supply, permintaan dan penawaran. Kalau campur tangan pemerintah berarti ini menganut sistem ekonomi komando, bukan kapitalis. Keputusan produsen dan konsumen juga bukan, kerjasama antara masyarakat dan pemerintah juga bukan. Ya, dalam sistem ekonomi kapitalis murni, harga akan ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, demikian untuk pembahasan soal dari video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan boleh di-share ke teman-teman yang sama-sama berjuang untuk masuk ke PTN. Terima kasih semuanya, sampai ketemu kembali, sehat selalu.